masih bersama kami di program Talkshow Interaktif, pastinya bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Dengan tema kita, mampukah kader LKS menjadikan Aceh hebat? Pastinya masih bersama dengan Dr. Isra Ahmadsyah. Nah, pastinya dengan tema kita yang sangat menarik di kesempatan pagi menjelang siang ini, Syahdarullah, setelah tadi kita dengarkan bagaimana LKS ini menjadikan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, namun ternyata ini sangat relevan dengan bagaimana tujuan pemerintah Aceh agar menjadikan Aceh ini hebat dengan program, salah satu programnya yaitu Aceh Kaya. Dan untuk seluruh Syahdarullah di rumah yang ingin beratensi langsung bersama kami dalam Talkshow Interaktif, boleh hubungi kita di layanan telepon 0811 68 90 20, dan kita juga buka layanan WhatsApp untuk Anda yang ingin bertanya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di kesempatan pagi hari ini, Pak. Yang pertama ada tentang bagaimana sebenarnya kegiatan ataupun yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika memandang ternyata bank BSI ataupun bank apa saja itu di Aceh ternyata induknya masih konvensional. Ini apa yang harus dilakukan? Karena banyak sekali isu yang menyatakan bahwa ketika induknya konvensional, maka ternyata apa yang di bawahnya juga ikut konvensional itu, Pak. Ini bagaimana pandangan Bapak tentang tanggapan ini di masyarakat? Baik, jadi yang perlu dipahami bahwa tadi ada kategori perbankan. Ada yang disebut dengan bank umum syariah, ada unit usaha syariah. Kalau bank umum syariah itu induknya tidak lagi konvensional. Itu sudah dia terpisah total, ya, terpisah total. Nah, BSI salah satu yang sudah terpisah total. BNI syariah itu juga sudah terpisah total, ya. Kemudian BRI syariah, ya. Yang bergabung dengan induknya konvensional itu disebut dengan unit usaha syariah. Jadi kalau di Aceh ini yang masih seperti itu modelnya BCA, BCA syariah, kita masih unit usaha syariah. Artinya induknya masih konvensional. Nah, oleh karenanya kita di dalam kaedah ini dikatakan begini, kalau sudah ada makanan yang halal, nah makanan yang halal ini waktu emergensi, ya. Saya contohkan begini, kita masuk dalam sebuah hutan, nah tiba-tiba tidak ada makanan lain selain adanya babi. Nah, dalam hukum daruriyat Islam dibenarkan untuk mendukung hidup kita memakan sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya itu haram, tetapi karena mendukung untuk dia hidup, keadaan darurat membolehkan. Artinya ketika kita tidak memiliki perbankan syariah dimanapun kita berada sebuah ya, maka kita tidak apa-apa menggunakan perbankan konvensional, ya kan gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah hadir, nah itu ibarat tiba-tiba di depan kita muncul ayam gitu, muncul kancil gitu ya, yang itu halal untuk diburu, ya. Nah, itu babi jadi haram. Nah, ini gitu, itu misal, ya. Oleh karena kemudian konsep darurat itu sementara. Nah, kita paham bahwa begitu muncul bank syariah, maka kita memprioritaskan untuk ke syariah, kecuali ada produk-produk yang masih belum dimiliki, ada produk yang terhambat. Itu ulama juga sepakat masih membolehkan. Misalnya, ya, bank syariah kita misalnya tidak punya hubungan dengan bank yang ada di luar negeri secara langsung misalnya, sehingga kemudian memudahkan untuk pengiriman ekspor dan segala macam, ya, pembiayaan ataupun pengiriman pelunasan. Nah, oleh karenanya seperti itu bisa saja kemudian menggunakan jasa konvensional, karena kita tidak berniat untuk mengambil keuntungan atas nama riba di situ, atas nama bunga, hanya untuk prosesnya ada di jalur itu. Ini kan termasuk dalam bab daruriyah. Artinya bahwa di situ dibenarkan. Tetapi kemudian kalau hal umum terjadi bahwa di bank syariah ada produk ini, di bank konvensional ada produk ini, maka kita lebih memilih kepada bank syariah. Nah, tentunya pertanyaan tadi, kalau induknya masih di di konvensional, kan sudah ada yang induknya tidak lagi di konvensional. Ya, itu kemudian kecuali itu tadi, kalau ternyata produk itu satu-satunya yang belum dimiliki oleh bank syariah, yang kita sih harus menilai. Nah, kita butuh ikhtiar dong. Nah, kita perlu ikhtiar untuk menanyakan pada BSI, saya butuh produk seperti ini, Anda punya tidak? Nah, kalau ternyata Anda punya, ya saya lebih memilih kepada yang syar'i gitu, ya, yang syariah. Tetapi ketika di seluruhnya tidak ada misalnya, maka kemudian kita bawa ke unit usaha syariah sebagai salah satu solusi yang di Aceh. Mungkin kalau di luar orang masih memakai yang konvensional. Nah, oleh karenanya kemudian kita katakan bahwa kalau kita bicara ke induk, jadi ini kan menyulitkan. Misalnya sebuah daerah itu tidak punya bank umum syariah, yang hanya ada unit usaha syariah. Nah, kemudian kita pinginnya yang murni syariah. Lo tidak ada, yang itu. Nah, silakan pakai. Nah, tapi kalau ada,
ya coba beralih ke yang lebih ini syariah, ya begitu ya. Iya. Nah jadi kemudian ketika misalnya kita masih berhubungan dengan itu, ya kita dianggap, kita jangan terlalu menyulitkan. Contoh menyulitkan begini, ada sebuah restoran menjual makanan, dia sudah labelkan makanan kami halal, ya makanan halal. Kita lihat dia yang memasaknya orang Islam, kemudian yang menjualnya orang Islam, ya makanannya juga ayam, daging. Nggak perlu terlalu meribetkan diri untuk tahu bagaimana dapurnya. Kita ingin masuk dapur, ini ayam ini dia sembelih atas nama Allah, tidak. Itu biarlah BP POM yang ngerjain, itu biarlah MUI yang datang ke situ untuk inspeksi, ya untuk ini. Cukuplah kita, mereka mengatakan label halal, mereka sudah mengatakan ayam yang mereka ini, kita kemudian ya sudah ini kita pakai. Nah gitu ya. Nah ini kan istilahnya kita ingin mengungkit lagi sistem pembiayaan mereka. Wah itu menyulitkan ya. Ini restoran ini ngambil pembiayaan di konvensional apa di syariah. Itu namanya menyulitkan diri kita ya. Nah, oleh karenanya kita inginkan bahwa pertanyaannya tidak ada masalah, bahwa jika ada yang sudah bank umum syariah silakan pakai. Jika yang ada hanya unit usaha syariah, ya itu juga yang kita pakai. Ya. Nah jika keduanya tidak ada, ya pakailah apa yang ada. Saya kan gitu ya. Tapi ketika sudah ada alternatif yang lebih syar'i, coba kita beralih. Ya. Jadi intinya kita harus pintar-pintar memilih yang mana yang terbaik untuk kita. Dan juga ada pertanyaan sedikit lagi untuk Dr. Isra di kesempatan pagi hari ini dari Pak Rahman di Perada tentang sebagai masyarakat yang awam nih, yang belum tahu apa-apa nih, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung LKS ini agar berjalan dengan lancar? Ini kira-kira menurut pandangan Dr. Isra sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di perkotaan khususnya ini Pak untuk mendukung bagaimana agar LKS ini berjalan dengan baik dan lancar? Ya, oke, ini kan memang perlu sinergi ya, artinya masyarakat juga ikut mendukung. Artinya bahwa pertama, sebelum kita mengkritik kanun LKS, mungkin bagi sebagian orang sudah pantasnya kanun ini kita baca kembali. Kanun ini bukan Quran, kita yakin ya, dia bukan sesuatu yang maksum, tetapi biarlah dia bekerja dulu. Itu efektifnya baru kemudian tahun depan 4 Januari 2022 ya efektif. Nah mari kita lihat bagaimana gerakan-gerakannya. Nah kemudian bagi masyarakat, yang pertama kita pahami LKS. Untuk memahaminya kita kan semua pakai Android ya, pakai HP bagus ya, tinggal di-download. Kanun nomor 11 tahun 2018. Kita baca itu semua ya, dari pasal 1 sampai 67. Nah, habis kita baca semua, baru kemudian kita mendapatkan ide secara umum tentang kanun ini. Oh, kanun ini ternyata misinya bagus. Misinya untuk keadilan, misinya untuk transparansi dan segala macam. Ya, saya contohkan di sini ya, di pasal 3 apa asas daripada LKS? LKS itu asasnya keadilan, adalah itu satu. Kemudian amanah, kemudian persaudaraan, ukhuwah. Ya, di situ juga dibenarkan keuntungan, tetapi keuntungan yang seperti tadi ya, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kemandirian, ada transparansi, ada kemudahan, ada keterbukaan, keberlanjutan dan sifatnya universal. Jadi kalau dilihat dari asas LKS ini, ternyata tujuannya semua positif. Ya, tujuannya positif. Ini memang buatan manusia. Tentunya manusia tidak pernah perfect, tidak pernah sempurna. Atau biasalah kanun-kanun sebuah itu kemudian diperbaiki. Tapi misi untuk memperbaiki itu bukan dalam rangka mencabut, tetapi misi untuk kemudian memperbaiki agar lebih baik. Nah tentunya masyarakat bisa mendukungnya dengan cara pertama memahami kanun LKS, yang kedua mengalihkan, memang sudah ya mengalihkan maunya mengalihkan itu bukan karena terpaksa. Nah ini ada sebuah kecintaan. Jadi tumbuhkan rasa cinta. Oh ternyata misinya menghindarkan saya daripada dosa riba. Dosa riba ini termasuk dosa-dosa besar. Bahkan di ayat yang saya katakan tadi ya, dia konteksnya agak berat loh. Ada sebuah ayat dikatakan di bawah yang tadi, kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman ya, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Itu sisa riba tuh yang 5%, 4%. Nah, kalau dia pola riba ya, harus ditinggalkan. Saya memberikan pinjaman Pak ke orang, coba saya cuma ngambil 1%. Maaf, itu termasuk juga riba. Bukan gara-gara persennya 1% lantas dia jadi syar'i gitu. Tidak, dia ada mekanismenya. Ketika Anda uang itu Anda jadikan sebagai alat, sebagai sesuatu komoditas yang Anda pinjamkan, Anda sewakan, di situ dia kena ribanya. Tapi ketika Anda alihkan uang itu ke dalam bentuk aset jual beli,
Nah itu kemudian, jadi masyarakat kemudian jika ingin kemudian dalam pinjaman meminjamkan biasa, oh sekarang saya sudah sadar, saya ternyata ada kasih pinjaman ke tetangga saya di kampung pakai pola ribawi, hentikan. Ya, walaupun itu tidak ada kaitan dengan kanun kan, tapi kita lihat spirit kanun. Oh spirit kanun seperti ini. Oh ternyata urusan pribadi saya pinjam meminjam yang kemarin nggak pakai lembaga keuangan, ini juga nggak boleh pakai riba gitu. Ya sudah, ambil yang pokoknya saja. Oh kalau ambil yang pokoknya saya rugi dong. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa. Di dalam Islam ada sebuah pinjaman yang sangat mulia. Namanya itu pinjaman Qardul Hasan. Pinjaman Qardul Hasan itu bahasanya pinjaman, tetapi dalam Al-Quran itu dikatakan sedekah. Itu sedekah. Kenapa? Anda memberikan pinjaman tanpa meminta ada tambahan. Itu sangat menolong sekali. Ya. Kita ada nyak butuh dana 1 juta rupiah, hanya 1 juta. Ya. Kita di uang kita misalnya seperti anak-anak muda, ya, punyalah tabungan 10 juta. Nah tiba-tiba datang nyak, boleh nggak saya pinjamin 1 juta untuk usaha saya, beli sayur, beli tomat segala macam. Oh bolehnya 1 juta, silakan. Begitu kita berikan dia 1 juta pinjaman, kan nyaknya itu harus wajib pulangkan, sesuai dengan kesepakatan kita. Ini kapan nyak dipulangkan? Oh kasih saya waktu 2 bulan, boleh, nggak ada masalah, nggak ada tambahan ya, nggak ada tambahan. Apa sedekah kita di situ? Sedekah kita yang 1 juta itu kita tidak gunakan untuk kebutuhan pribadi kita lagi, kita sudah sisihkan itu. Ya kita hanya boleh menggunakan yang 9 juta. Apakah tujuan berjaga-jaga, untuk investasi, untuk saving, untuk kita jajan segala macam gitu ya. Ini karena ukuran 10 juta. Kalau kita bayangkan 100 juta kan lebih besar, lagi. 1 miliar lebih besar ya. Nah kemudian yang 1 juta itu menjadi ihsan kita kepada dia. Nah di dalam Qardul Hasan memang diminta ya wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jadi ketika kita sudah tidak mengambil tambahan, itu sebuah ihsan. Kalau mereka dalam posisi sulit, si nasabah kita, nyaknya itu ternyata punya musibah lain ya, entah kecurian lah dompetnya, entah kemudian anaknya tiba-tiba sakit rumah sakit, sehingga yang dijanjikannya 2 bulan ingin dipulangkan ke kita ternyata tidak bisa. Ayat mengatakan bahwa jika mereka dalam keadaan posisi sulit, maka berilah masa tangguh. Ini sudah dipraktekkan oleh perbankan syariah. Apabila nasabahnya sudah bermasalah, ayo duduk, apa nih Pak? Nah saya ternyata nggak mampu bayar angsuran 4 juta per bulan, saya cuma mampunya 2 juta, ayo kita reschedule. Nah jadi seperti itu juga, kita akan tambahkan periode atau kita undurkan. Seperti itu juga pada Qardul Hasan. Qardul Hasan itu kita panjangkan waktunya, artinya kita tidak lagi mengatakan 2 bulan. Jadinya kapan akan pulangkan, kalau boleh tambahlah 2 bulan lagi, silakan ya. Ada tambahannya ini? Enggak adanya, enggak ada tambahan. Nah ya, nah itu dia. Ternyata nyaknya ini ya ternyata benar-benar sulit, rumahnya kebakaran ya kemudian macam-macam. Itu ada penggalan ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu bersedekah, return off, hapuskan utang nyaknya itu, maka itu lebih baik bagimu. Tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita mengutangkan 1 juta, kita punya deposito 50 juta, 20 juta, mungkin sanggup lah ya. Ayo udahnya, hapus saja lah. Nah, kita harus ingat ya bahwa kebaikan kita itu akan diberikan oleh Allah 10 kali ganda. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa berbuat 1 kebajikan, dia akan diberikan balasan 10 kali ganda. Itu pada surah An'am ayat 160. Dan ini terbukti loh, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Lambaru. Mereka menolongnya dengan dengan bantuan Qardul Hasan ya. Jadi mereka punya dana katakanlah 100 juta yang diputar ya. Ternyata 20 juta itu bermasalah. Nyaknya itu tidak mampu memulangkan. Sudah lama lah ya. Akhirnya duduklah para stakeholder ya. Gimana nih dengan 20 juta? Semua sepakat return off. Ya, hapuskan. Itu kan ihsan itu. Ihsan. Ternyata begitu dihapuskan, ada investor yang senang dengan program seperti ini. Ini yang saya pengen. Tiba-tiba masuk dana itu sekitar 200 juta tambahan, additional capital 200 juta, dan itu hibah sifatnya. Mereka memberikan, kalau seperti ini program kami mau terlibat. Kami mau ya, mereka berikan, dan mereka bukan pinjaman, mereka hibah ke lembaga ini ya. 200 juta itu bukankah 10 kali lipat dari 20 juta? Maka berlakulah itu apa yang disebut dengan Allah manja bil hasanati falahu 10 amsalihha. Jadi yang kita hapuskan itu Allah berikan lagi.
Cuma masalahnya keyakinan kita. Nah, yakin nggak dengan Allah? Yakin nggak dengan Allah? Ya, Allah kan mengatakan siapa yang bertakwa pada Allah, ya, itu akan Allah berikan jalan untuk kemudian menyelesaikan masalah. Itu satu. Jadi oleh karenanya bagi masyarakat yang ingin mendukung, ya silakan pertama baca kanun LKS dan kemudian lihat sisi-sisi mana yang di luar kanun LKS kita ternyata masih bermasalah. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya sisi bisnis kita ada tidak ketidakjujuran, ya kita perbaiki. Jangan kanunnya dicari pasalnya tidak ada, nggak ketemu, ya. Tapi kanunnya diambil dari turunan dari Al-Quran, ya. Kemudian kita lihat, oh ternyata nggak boleh nipu. Nah, saya jualan daging sekilo, ya. Pembeli kita minta sekilo, kita jualnya sekilo, tapi kemudian kita selipkan lemaknya 2 ons. Nah, ya, kita selipkan 2 ons. Ketika dia pulang kan dia gerutu. Gerutu, waduh saya ketipu. Nah, jangan ada tipu-tipu, jangan. Yang bersih-bersih saja. Hari ini lagi musim durian nih. Lagi musim durian. Jualan durian gimana caranya? Ya sudah dibuka, artinya diperlihatkan. Ya, jangan sampai kemudian durian itu diikat 3 di bawah, 2 di atas, 1 lagi di atas. Tetapi ternyata ada busuknya yang disembunyikan. Beli ikat Bu, nggak boleh dibuka. Wah itu udah gambling, itu udah maisir itu, ya sudah maisir. Jadi dalam Islam diharapkan kita tidak terlibat dengan riba, tidak terlibat dengan gharar, tidak terlibat dengan maisir. Dalam jual beli juga seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya yang spirit untuk kita mensyariatkan muamalah kata ini yang harus kita laksanakan. Kita mungkin ikutilah kajian-kajian. Hari ini alhamdulillah setiap Rabu subuh di Masjid Raya itu kajian tentang muamalah oleh Dr. Yasir Yusuf. Kemudian di Masjid Oman setiap Sabtu itu juga kajian tentang muamalah. Dan kajian muamalah juga sering muncul di mana-mana, ya. Bahkan Bank Indonesia juga sering melakukan hal itu, ya. Jadi oleh karenanya kalau ada kejadian apakah bentuknya webinar atau segala macam atau radio, kita coba ikuti, kita tambah ilmu kita. Saya pikir demikian. Baik, menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, Syahdarul di rumah, tentang mampukah kanun LKS menjadikan Aceh hebat, tentang bagaimana Dr. Isra sudah memaparkan dengan beragam pertanyaan yang pastinya sudah membuat kita yakin bahwa ternyata kanun LKS ini mampu menjadikan Aceh ini hebat seperti itu. Nah, tanpa terasa Dr. Isra sudah hampir 1 jam kita menemani seluruh Syahdarul di rumah. Untuk sebagai penutup atau kesimpulan, apa yang ingin Dr. Isra ingatkan kepada seluruh Syahdarul di rumah? Kami persilakan dulu. Ya, yang pertama bahwa kita harus melihat bahwa kehadiran kanun LKS sebagai sebuah rahmat. Kalau kacamata itu yang kita baca, maka kemudian kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita sudah duluan anti, nah ini menjadi sebuah masalah. Jadi kalau sebuah rahmat, ini kita lihat nanti bagaimana kemudian perbaikan yang diperlukan. Di tengah perjalanan nanti kita bukan sendiri, ya. Bankir itu juga akan mencoba selalu mengoptimalkan pelayanannya. Saya yakin tidak ada sebuah perbankan ataupun non perbankan yang membiarkan permasalahan itu berlarut-larut, ya. Mereka sendiri ada pengawasnya, ada OJK, ya, ada Bank Indonesia dan segala macam. Oleh saya yakin bahwa kemudian ini akan memperbaiki keadaan. Yang kedua, kita harus paham bahwa Aceh Hebat ini programnya pemerintah kita. Tentunya ada satu program yang berkaitan dengan UMKM. Mari kita dukung UMKM. Ya, mari kita dukung, jangan sampai raw material Aceh yang terbiar seperti itu kemudian tidak terupgrade, ya, tidak ada additional value-nya, tidak ada penambahan nilai. Nah, ini kemudian kalau ada sisi-sisi pendanaan ini akan dibantu oleh LKS. Tetapi kalau memang itu program pemerintah dengan dinasnya, nah mari kita buat itu menjadi skala prioritas. Tidak akan berhasil Aceh Hebat ini kalau tidak seluruh programnya ke arah kebaikan. Nah, buatlah prioritas yang terbaik, ya. Nah, untuk kita sebagai masyarakat, kita mengkaji dan juga kemudian kita dukung, ya. Dan kalau ada hal-hal yang seperti permasalahan, sampaikan. Sampaikannya jangan di media sosial. Sampaikan bisa langsung ke institusi keuangan, institusi keuangan yang berwenang. Jadi punya masalah dengan BSI langsung sampaikan, tidak kemudian di screenshot kemudian dibawa ke Facebook atau sosial media. Itu efeknya akan sangat negatif. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih banyak untuk Dr. Isra Ahmadsyah yang sudah menyampaikan pemaparan kita yang sangat menarik pastinya tentang mampukah kanun LKS menjadikan Aceh hebat. Semoga ini menjadi pembelajaran, nasihat, dan pastinya ulang kaji juga untuk seluruh Syahdarul di rumah. Dan terima kasih banyak Dr. Isra. Semoga kita
kita dapat bersua kembali dengan program yang lain, dengan kesempatan yang lain, dengan tema-tema yang lain insya Allah. Dan untuk seluruh Syadarul di rumah juga terima kasih banyak yang beratensi secara langsung di kesempatan pagi hari ini, serta semoga apa yang sudah disampaikan tadinya menjadikan kita lebih percaya bahwa ternyata LKS ini menjadikan Aceh Hebat ini mampu secara mendalam seperti itu mengkaji tentang muamalahnya seperti apa, pendidikannya juga kita sudah bahas kemarin dan lain-lain hal sebagainya, menjadikan Aceh ini benar-benar syariat secara kafah seperti itu. Kita akan segera kembali dengan program-program yang lain pastinya untuk seluruh Syadarul di rumah. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kami mundur pamit dari ruang dengar Anda. Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.